Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Paristiana, mahasiswi di Institut Teknologi Bisnis Nobel Indonesia, jurusan Manajemen dan Kewirausahaan. Sebelumnya, saya menyelesaikan studi S1 saya di Institut Agama Islam Negeri Kendari, jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah pemasaran entrepreneurship yang berjudul Analisis Strategi Marketing Entrepreneurship dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Organisasi pada Era Digital, Studi Kasus Usaha Kos-Kosan, di bawah bimbingan dosen Dr. Fitriani SE, MM, CPC, SME. Langsung saja kita mulai, dibahas dari latar belakang. Pada era digital mengubah landscape persaingan atau konsumen dapat membandingkan harga, fasilitas, dan ulasan hanya dalam hitungan menit. Sementara yang dibutuhkan perpaduan jiwa kewirausahaan dalam inovatif, proaktif, dan berani ambil risiko melalui strategi pemasaran digital untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, pertumbuhan permintaan, di mana mobilitas mahasiswa dan pekerja urban mendorong kebutuhan hunian sewa kos-kosan sebagai UMKM berbasis properti. Poin kedua, persaingan meningkat, di mana jumlah unit kos yang terdapat di platform digital terus bertambah setiap tahun. Poin ketiga, preferensi konsumen berubah menjadi generasi muda mengutamakan akses informasi yang mudah, harga transparan, dan transaksi digital yang praktis. Poin keempat, pengelolaan masih tradisional, di mana banyak usaha kos dikelola sebagai family business tanpa manajemen pemasaran yang sistematis. Slide selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah ini ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana kondisi existing strategi pemasaran usaha kos-kosan saat ini. Poin kedua, bagaimana konsep marketing entrepreneurship dapat diimplementasikan. Poin ketiga, faktor apa yang membentuk keunggulan kompetitif di era digital. Yang keempat, bagaimana teknologi digital mendukung penguatan daya saing. Yang kelima, rekomendasi strategis apa yang paling relevan diterapkan. Nah, tujuan penulisan ini, yang pertama, mendeskripsikan kondisi existing pemasaran usaha kos-kosan. Yang kedua, menganalisis penerapan marketing entrepreneurship. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pembentuk keunggulan kompetitif. Yang keempat, merumuskan strategis pemasaran berbasis kewirausahaan digital. Poin kelima, memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif dan berkelanjutan. Slide selanjutnya, 7 dimensi marketing entrepreneurship dalam perpaduan pemasaran strategis dengan semangat kewirausahaan. Poin pertama, proactive finance. Poin kedua, opportunity focus. Poin ketiga, calculated risk taking. Poin keempat, innovative finance. Poin kelima, customer intensity. Poin keenam, resource leveraging. Poin ketujuh, value creation. Poin selanjutnya, menuju keunggulan kompetitif. Dalam menuju keunggulan kompetitif, ada 3 strategi generic Porter pada tahun 1985. Yang pertama, cost leadership, menjelaskan efisiensi biaya operasional sehingga mampu menawarkan harga sewa lebih kompetitif. Poin kedua, differentiation, menjelaskan keunikan fasilitas dan layanan atau co-working, tema kos, kamar mandi dalam yang sulit ditiru. Yang ketiga, fokus, menjelaskan memusatkan strategi pada segmen spesifik pada mahasiswa, pekerja, dan pekerja muda. Frio atau analisis Frio menunjukkan lokasi strategis dan kedekatan personal bernilai valuable dan sulit ditiru, inimitable, namun masih rendah dalam pengelolaan terorganisasi atau organized, atau peluang besar untuk dikonversi menjadi keunggulan kompetitif berkelanjutan. Slide selanjutnya, bauran pemasaran jasa atau 7P dalam kondisi existing. Poin pertama, produk. Poin kedua, price. Poin ketiga, place. Poin keempat, promotion. Poin kelima, people. Poin keenam, proses. Poin ketujuh, physical evidence. Poin selanjutnya, segmentasi, targeting, positioning.
atau disingkat menjadi STP. Poin pertama, segmentasi menjelaskan mahasiswa, pekerja muda lajang atau pekerja migran jangka pendek usia 18-30 tahun, anggaran menengah ke bawah hingga menengah. Poin kedua, targeting menjelaskan fokus pada mahasiswa aktif di kampus terdekat dan pekerja muda yang mengutamakan kedekatan lokasi kerja serta harga terjangkau. Poin ketiga, positioning atau hunian sewa yang nyaman, aman, terjangkau dengan pelayanan personal yang hangat atau berbeda dari kos modern premium yang minim sentuhan personal. Slide selanjutnya, analisis SWOT usaha kos-kosan. Yang pertama, strength terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lokasi strategis dekat kampus atau perkantoran. Poin kedua, hubungan personal erat dengan penghuni. Poin ketiga, fleksibilitas, harga, dan negosiasi. Poin keempat, biaya operasional relatif rendah. Poin selanjutnya, weaknesses. Ada beberapa bagian. Yang pertama, minimnya pemahaman pemasaran digital. Poin kedua, keterbatasan modal renovasi atau promosi. Poin ketiga, administrasi masih manual. Yang keempat, konsistensi kualitas layanan rendah. Poin selanjutnya, opportunities. Poin pertama, pertumbuhan platform pencarian cost daring. Poin kedua, meningkatkan mahasiswa dan pekerja urban. Poin ketiga, tren gaya hidup atau co-living. Poin keempat, kemudahan promosi via media sosial. Poin selanjutnya, threats. Yang pertama, persaingan dengan kos modern berbasis aplikasi. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen cepat. Poin ketiga, risiko ulasan negatif digital. Poin keempat, fluktuasi ekonomi memengaruhi daya beli. Nah, slide selanjutnya, peta persaingan usaha kos-kosan. Bisa dilihat pada kolom yang sudah diterakan pada gambar. Sudah dijelaskan dalam poin-poin tersebut, di mana kelompok kos berbasis aplikasi atau co-living menjadi ancaman kompetitif yang paling signifikan, namun kos konvensional tetap unggul dari sisi harga karena fleksibel dan kedekatan personal. Slide selanjutnya, profil persona konsumen. Ini bisa dilihat pada tabel yang sudah disediakan, di mana ada Rani sebagai mahasiswa tahun pertama dan Dimas, seorang pekerja muda profesional. Slide selanjutnya, pemetaan perjalanan konsumen atau customer journey mapping pada usaha kos-kosan. Ada poin pertama, pencarian, poin kedua, pertimbangan, poin ketiga, keputusan, poin keempat, pengalaman tinggal, dan poin kelima, pasca huni. Slide selanjutnya bisa dilihat dari kalkulasi yang sudah ditentukan, di mana perubahan strategi tidak memerlukan investasi besar, melainkan perubahan pola pikir dan konsistensi penerapan prinsip marketing interpreensif secara bertahap dan terukur. Selanjutnya, rekomendasi strategi 4 pilar utama. Yang pertama, diferensiasi layanan. Yang kedua, digitalisasi pemasaran. Yang ketiga, penguatan hubungan pelanggan. Dan yang terakhir, efisiensi sumber daya. Selanjutnya, peta jalan implementasi strategi. Yang pertama, ada indikator mengenai profil digital lengkap dan konsisten. Yang kedua, interaksi digital dan pertanyaan calon penyewa. Yang ketiga, okupansi dan rating ulasan meningkat. Yang keempat, okupansi stabil di atas target dan loyalitas naik. Selanjutnya, indikator kinerja dan kesimpulan. Nah, Key Performance Indicators ada beberapa bagian. Yang pertama, tingkat okupansi atau occupancy rate bulanan dan tahunan. Poin kedua, jumlah interaksi dan pertanyaan calon penyewa via kanal digital. Poin ketiga, rating dan jumlah ulasan positif di platform digital. Yang keempat, tingkat retensi atau perpanjangan masa sewa. Yang kelima, rasio converse leads menjadi penyewa aktif. Yang terakhir, efisiensi biaya promosi atau cost per acquisition. Kesimpulan,
Keberhasilan usaha kos-kosan menciptakan keunggulan kompetitif di era digital ditentukan oleh kemampuan pengelola memadukan jiwa kewirausahaan yang inovatif dan proaktif dengan pemanfaatan teknologi dan secara strategis, bukan semata bergantung pada lokasi atau model usaha. Demikian hasil presentasi minibook saya mengenai strategi marketing entrepreneurship pada usaha kos-kosan di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.